Bunda lagi ngapain? Oh, Bu Asti biasa mengerjakan tugas guru penggerak. Gimana? Wah, kebenaran banget nih. Sebetulnya aku tuh mau tanya-tanya sama Bunda. Ya. Sekaligus aku tuh mau memperbaiki pembelajaran di kelasku. Sebagai calon guru penggerak, Bunda bisa nggak kalau Bunda itu observasi di kelasku, karena aku itu ingin mengembangkan diri supaya jadi guru yang lebih baik lagi waktu mengajar. Gitu. Oh, kebetulan sekali Bu Asti. Ini di modul 2.3 ini Bu Asti, pembelajarannya itu tentang coaching, kayak yang nanti digunakan untuk supervisi akademik. Nah, mungkin nanti ketika saya observasi itu semacam itu Bu Asti, namanya supervisi akademik. Kebetulan sekali ya. Oke, rencananya kapan Bu Asti? Saya sih ada rencana kalau bisa sih lebih cepat lebih baik ya. Rencananya besok hari Selasa ya berarti ya. setelah istirahat pertama aja Bunda. Oke, berarti jam 4 ya Bu Asti ya. Oke Bu Asti. Namun sebelum besok saya observasi di kelasnya Bu Asti, sebelumnya ini ada yang namanya pra observasi. Jadi kita bercakap-cakap dulu tentang besok itu seperti apa gitu. Nah Bu Asti, tujuan kegiatan Bu Asti dan saya besok pagi itu tujuannya apa sih? Ya tentunya sih saya ingin dengan adanya kegiatan ini pembelajaran di kelas saya jadi lebih baik juga ya. Kemudian saya bisa mengembangkan diri saya, jadi saya ingin jadi guru yang lebih profesional. Keren sekali. Oke Bu Asti, besok di pelajaran dari materi apa Bu Asti? Saya pengen IPAS, materinya transformasi energi. Transformasi energi. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya besok pagi? Tujuan pembelajarannya dengan melalui LKPD, transformasi energi, siswa dapat menganalisis transformasi energi. Terus yang kedua adalah dengan melalui mading transformasi energi, siswa dapat membuat transformasi energi. Jadi produk ya? Oh iya, produk transformasi energi. Jadi ini ada KI3-nya menganalisis transformasi energi, sama KI4-nya produk ya, membuat mading transformasi energi. Oke. Lalu rencananya besok strategi pembelajarannya Bu Asti seperti apa? Yang pertama tentunya karena siswanya dari beberapa dengan jumlah yang lumayan banyak ya, 36 siswa. Jadi saya membentuk kelompok secara heterogen. Heterogen di sini maksudnya heterogen yang seperti apa Bu Asti? Jadi supaya siswanya nanti per kelompok itu punya kemampuan yang berbeda-beda, tidak hanya yang pintar sama yang pintar, yang kurang sama kurang gitu ya. Oke. Termasuk laki-laki perempuan? Iya. Oke. Terus berarti Bu Asti yang pertama membentuk kelompok secara heterogen ya. Terus apa lagi Bu Asti? Yang kedua adalah dengan LKPD seru. LKPD seru. Iya. Jadi nanti LKPD-nya itu ada gambarnya, kemudian ada kolom yang nanti wajib diisi siswa tentang transformasi energi sesuai dengan gambar. Oke, berarti nanti di LKPD-nya ada gambar-gambar gitu ya. Terus ada kolomnya yang harus diisi siswa sesuai gambar tadi. Ya. Oke. Kemudian kegiatannya apa lagi pasti? Selain itu dengan membuat produk yaitu mading transformasi. Mading, berarti nanti dipasang di mading gitu ya, di kelas gitu ya, tentang transformasi energi. Kira-kira madingnya itu seperti apa Bu Asti? Jadi nanti saya akan sediakan gambarnya itu berupa benda-benda yang tentunya ada menyimpan energi tertentu. Kemudian nanti siswa menganalisis dari gambar tersebut transformasi energi apa yang terjadi
sesuai dengan. Berarti Bu Asti menyediakan gambarnya itu dipotong gitu ya? Iya, nanti gambarnya dipotong-potong, kemudian nanti ditempelkan pada sebuah media yaitu kertas astro, kemudian nanti ditulisi sesuai dengan gambar transformasinya apa, boleh dihias dan dikreasikan menurut kreasi masing-masing. Oh gitu, jadi ada kreativitas di situ ya Bu Asti ya. Oke, Bu Asti, apa sih yang menjadi alasan Bu Asti memilih strategi pembelajaran semacam itu? Alasan saya yang pertama tentu ingin membuat pembelajaran itu jadi lebih menyenangkan Bu. Kemudian karena anaknya di kelas itu memang tipe-tipe anak yang aktif ya, dan memiliki kecerdasan kinestetik itu, jadi saya pilih kegiatan semacam itu. Dan juga yang ketiga adalah ingin pembelajaran itu jadi lebih bermakna. Karena menyenangkan tadi ya, dan juga mereka praktik gitu ya. Karena praktik nanti akan lebih dipahami oleh tidak sekedar menghafal ya Bu Asti. Oke, luar biasa. Untuk penilaiannya nanti bagaimana Bu Asti? Penilaiannya tentu akan saya mulai dari prosesnya, kemudian hasil dari pekerjaan mereka juga akan saya mulai. Jadi lengkap ya proses dan hasil. Nah, Bu Asti, besok kan saya kan mengobservasi Bu Asti. Tadi Bu Asti sudah cerita kira-kira besok itu seperti apa. Nah, Bu Asti ingin saya itu fokus observasinya itu di bagian mana atau tentang apanya Bu Asti yang bisa menjadi fokus saya untuk mengobservasi Bu Asti? Kalau saya sih lebih ingin observasi yang tentang media dan juga metode. Metode yang saya gunakan itu udah tepat apa belum? Saya ingin tahu. Gitu. Jadi Bu Asti ingin mengembangkan diri terkait dengan media dan juga metode ya Bu Asti. Ya, ada lagi mungkin yang bisa saya amati Bu Asti? Oh iya, satu lagi cara mengajar saya. Nah, cara mengajar saya itu bagaimana? Ada yang kurang baik atau bagaimana? Ya, saya ingin dapat masukan. Cara mengajar ya, gitu. Terkait dengan cara menyampaikan. Oh iya, satu pembawaan juga gitu ya, mungkin suara atau mungkin yang lain. Oke, siap. Oke, kalau begitu Bu Asti sudah mempersiapkan apa saja ini yang sudah dipersiapkan? Yang saya sudah persiapkan adalah modul ajar. Ya, ini saya sudah persiapkan modul ajar. Keren sekali ya. Oke. Lalu kemudian ada LKPD, KPD, dan juga gambar untuk nanti ditempel di media. Oke. Wah, sudah lengkap sekali. Atau mungkin ada yang belum dipersiapkan? Masih kurang? Paling menggandakan aja sih, menggandakan untuk LKPD-nya. Oh iya. LKPD-nya nanti saya akan gandakan sesuai dengan kelompok siswa. Untuk pengelompokannya sudah ya? Sudah punya rencana pengelompokannya ya? Sudah. Oke. Berarti yang belum dipersiapkan hanya menggandakan LKPD. Lalu kira-kira kapan Bu Asti akan menggandakan LKPD ini biar alat dan bahan pembelajarannya bisa lengkap? Ya, kalau bisa secepatnya ya, ini nanti langsung saya siapkan. Oke, siap. Oke Bu Asti, luar biasa sekali persiapannya. Jadi Bu Asti, kesimpulan dari percakapan kita kali ini apa sih? Ya, kesimpulannya saya meminta Bunda untuk mengobservasi kelas saya supaya saya ini nanti bisa lebih baik dalam mengajar di kelas dan juga menjadi guru yang lebih profesional. Amin. Sama-sama belajar ya Bu Asti ya. Oke, siap. Insya Allah besok saya langsung ke kelasnya Bu Asti setelah istirahat pertama ya, jam pembelajaran keempat. Semoga besok sukses, lancar dan ilmunya berkah. Amin. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya kembali. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama tujuannya nanti kalian akan bagi yang namanya LKPD
transformasi energi. Yang kedua, nanti kalian juga akan membuat kelompok. Setelah itu, kalian akan menciptakan produk, yaitu mading transformasi energi. Kelompok Mas, kelompok 5. Kita adalah kelompok menyerahkan buat ini nanti ada gambar dan juga ada keterangan transformasi energi. Kalian nanti akan menempelkan gambar dan gambarnya ditempelkan ke kertas. Indah, Bu Asti. yuk kita sharing-sharing tentang pembelajaran yang tadi saya lakukan. Oke, siap. Iya. Berarti ini kita mau bercakap-cakap yang namanya pasca observasi, Bu Asti. Oh iya, siap. Oke. Oke, Bu Asti. Tujuan kita sharing-sharing ini apa, Bu Asti? Ya, saya sebetulnya ingin merefleksikan pembelajaran yang tadi sudah saya lakukan. Jadi saya ingin tahu bagaimana pembelajaran yang tadi saya lakukan sudah baik atau belum. Berarti untuk merefleksikan pembelajaran yang tadi ya, Bu? Iya. Oke. Sebelumnya Bu Asti, coba Bu Asti ceritakan pengalaman Bu Asti tadi selama mengajar bagaimana? Tadi waktu mengajar itu saya menggunakan beberapa media benda, diantaranya LKPD Seru dan mading transformasi energi. Nah, kemudian saya juga menggunakan metode permainan. Tadi kalau saya lihat dari respon anak-anak itu sepertinya memang mereka itu sangat antusias dan sangat tertarik dengan media dan metode yang saya berikan tadi. Berarti menurut Bu Asti tadi medianya dengan menggunakan media apa tadi LKPD Seru dan juga mading, membuat mading transformasi energi itu anak-anak antusias ya, anak-anak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Lalu bagaimana perasaan Bu Asti selama mengajar tadi? Saat mengajar tadi itu tidak, saya awalnya memang agak cemas ya. Kenapa? Karena saya itu takutnya anak-anak itu tidak paham pertama, kemudian tujuan pembelajaran saya itu tidak tercapai. Jadi cemas ya, khawatir seperti itu. Kemudian setelah beberapa saat pembelajaran, saya melihat anak-anak itu sangat antusias dengan pembelajaran saya, dengan media yang saya berikan. Itu perasaan saya lebih membaik dan
melihat anak-anak sangat antusias. Jadi awalnya cemas, tapi setelah berjalannya pembelajaran jadi senang. Iya. Oke, menurut Bu Hasti, apakah tujuan awal yang Bu Hasti tentukan di pembelajaran itu tercapai? Saya rasa tadi tercapai karena memang anak-anak setelah saya melihat dari prosesnya, dari hasilnya itu mereka banyak yang sudah menguasai, sehingga saya menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran kali ini tercapai. Menurut Bu Hasti tadi responnya anak-anak seperti apa Bu? Setelah saat pembelajaran tadi? Iya, saya melihat dalam proses pembelajaran tadi anak-anak itu sangat antusias, ya, dan juga mereka itu dalam membentuk Madi transformasi yang tadi itu saling bekerja sama, berkolaborasi. Jadi saya melihat mereka itu semangat. Oke, jadi anak-anak antusias, kemudian bekerja sama dan semangat gitu Bu ya. Oke Bu Hasti, menurut Bu Hasti hal apa saja yang menarik yang bisa Bu Hasti rasakan atau Bu Hasti lihat selama pembelajaran tadi Bu? Dari segi anak-anak atau mungkin dari segi Bu Hasti atau mungkin hal yang menarik lainnya Bu Hasti? Yang menarik itu saya menemukan bahwa dalam mereka bekerja sama membuat Nadine transformasi tadi timbullah karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti bergotong royong, kemudian bernalar kritis, karena mereka tadi kan ada beberapa soal yang mungkin menantang, cukup menantang. Nah itu mereka bisa bernalar kritis di situ. Jadi itu hal yang menarik ya Bu ya. Jadi ketika pembelajaran tadi ternyata dengan pembelajaran yang seperti itu, yang seperti Bu Hasti laksanakan itu ternyata bisa mengasah atau mengembangkan nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Oke. Mungkin selain itu Bu Hasti, hal menarik apa yang Bu Hasti peroleh atau hal positif apa yang Bu Hasti peroleh dari yang tampak dari diri Bu Hasti ketika pembelajaran tadi Bu Hasti? Hal positif apa yang bisa Bu Hasti lihat Bu Hasti? Kalau tadi saya melihat selama proses pembelajaran itu ternyata media dan metode yang saya gunakan tadi itu tepat sehingga mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga saya berkesimpulan bahwa metode dan media itu harus kita pikirkan matang-matang untuk mensukseskan suatu pembelajaran. Oke, luar biasa sekali Bu Hasti. Oke, Bu Hasti, ada tidak tadi tantangan atau kendala selama proses pembelajaran? Ada sih beberapa, yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu. Mungkin bisa dijelaskan manajemen waktu itu seperti apa? Tadi ketika proses pembelajaran itu memang membutuhkan waktu yang lama tentunya. Kalau membuat mading itu anak-anak harus menempel, harus berpikir, dan juga mempersiapkan medianya itu membutuhkan waktu. Oh, jadi terkait dengan Bu Hasti menyiapkan media sebelumnya itu juga membutuhkan waktu. Kemudian selama proses pembelajaran itu tadi juga kalau kegiatan seperti ini membutuhkan waktu ya Bu Hasti. Lalu bagaimana caranya Bu Hasti menghadapi tantangan biar manajemen waktunya anak-anak itu jadi lebih baik, lebih tepat gitu Bu Hasti? Mungkin dalam mengerjakan sesuatu itu tadi, mengerjakan tugas-tugas itu harus diberi waktu tersendiri. Misalkan untuk membuat mading harus saya beri waktu 10 menit. Nah, anak-anak harus sigap segera menempel-nempel, menjodohkan, ya kan. Nah, itu jika diberi waktu anak-anak akan lebih terpacu. Oh gitu. Jadi ada batasan waktu ya Bu Hasti ya. Oke. Kalau untuk manajemen waktu terkait mempersiapkan tadi, Bu Hasti biasanya tipsnya bagaimana? Kalau saya itu biasanya setelah selesai mengajar itu saya tentu harus berpikir keesokan harinya itu harus sudah saya siapkan media dan metode yang akan saya gunakan untuk pembelajaran keesokan harinya. Jadi setelah pulang sekolah harus
segera saya siapkan seperti itu. Berarti Atau di pagi hari itu saya sudah mulai merancang nanti mau seperti apa pembelajarannya. dia ada perencanaan sebelumnya ya Bu Hasti ya. Selanjutnya Bu Hasti, nah kan setelah Bu Hasti tadi melaksanakan pembelajaran dan kemarin kan Bu Hasti meminta saya untuk mengobservasi terkait dengan fokusnya adalah ketepatan dalam penggunaan media, metode, kemudian cara mengajar Bu Hasti. Setelah kita berbincang-bincang tadi juga, apa yang akan Bu Hasti lakukan nih ke depannya berdasarkan itu? Kedepannya tentu saya akan menggunakan media yang sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi supaya anak-anak itu lebih memahami pembelajaran dan bermakna pembelajaran tersebut. Yang kedua tentu harus menggunakan metode yang menyenangkan ya, karena saya lihat anak-anak kelas saya itu sangat aktif ya, jadi saya harus menggunakan metode yang tepat sesuai dengan karakter anak-anak di kelas saya. Oke, luar biasa. Jadi medianya benar-benar harus disesuaikan dengan materi ya Bu, biar bermakna tadi begitu ya. Kemudian metodenya pilih metode yang menyenangkan. Berarti sesuai dengan kemarin ya, karakter sesuai Bu Hasti. Lalu terkait dengan pengembangan diri Bu Hasti terkait dengan media dan metode ini, biasanya Bu Hasti itu melakukan pengembangan yang seperti apa, atau mungkin punya rencana ke depannya ingin mengembangkan dirinya terkait media dan metode itu dengan cara bagaimana Bu Hasti? Kalau saya sih biasanya untuk cari-cari media dan metode, kalau ini biasanya sih lebih ke media ya. Biasanya kalau media itu saya carinya dari internet. Nah, jadi saya terkadang membuka YouTube, membuka Pinterest, itu saya sering lihat ada media-media pembelajaran yang menarik. Kemudian untuk metodenya juga saya sering melihat dari YouTube juga tentang praktek mengajar guru-guru di berbagai daerah. Luar biasa. Pernah nggak Bu Hasti itu kayak misalnya merefleksikan diri dengan pembelajaran yang lalu-lalu yang sudah pernah Bu Hasti lakukan, terus kemudian Bu Hasti gunakan lagi di pembelajaran yang akan datang seperti itu? Pernah atau tidak? Oh, pernah. Biasanya disesuaikan dengan apa Pak? Biasanya saya sesuaikan dengan karakter kelas dan materi juga. Ya. Jadi, lalu kapan Bu Hasti akan melakukan hal-hal baik tadi Bu Hasti? insya Allah mulai besok, mulai seterusnya insya Allah saya akan melakukan hal-hal yang dapat menunjang pembelajaran di kelas. Siapa yang bisa membantu Bu Hasti untuk memperbaiki atau mempertahankan atau lebih memaksimalkan pembelajaran ini? Selama ini teman sejawat yang membantu saya dalam pembelajaran, Bunda pertama, ya Bunda, kemudian ibu kepala sekolah, ya, dan teman-teman guru lainnya. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini Bu Hasti. Lalu Bu Hasti, apa yang bisa Bu Hasti simpulkan selama dari kemarin kemudian Bu Hasti mengajar tadi dan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, apa yang bisa Bu Hasti simpulkan? Yang bisa saya simpulkan adalah media dan metode yang tepat dapat mensukseskan pembelajaran. Oke, ada lagi? Kemudian membangun karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu bisa kita lakukan melalui kegiatan pembelajaran. Jadi Bu Hasti bisa melakukannya nggak tadi? Bisa. Nah, luar biasa. Luar biasa Bu Hasti. Oke, Bu Hasti, itu tadi Bu Hasti sudah bercerita-cerita tentang pengalamannya Bu Hasti dan saya sangat mengapresiasi itu. Kalau berdasarkan pengamatan saya Bu Hasti tadi selama saya mengobservasi tadi, yang pertama saya melihat Bu Hasti ini sudah mengkondisikan kelas dengan baik seperti kemarin rencana Bu Hasti bahwa Bu Hasti akan mengelompokkan siswa ini secara heterogen. Saya tadi sudah melihatnya baik heterogen dari segi kemampuan siswa maupun laki-laki perempuan. Kemudian tadi itu untuk
salam, mengabsen siswa, kemudian yang menarik persepsi tadi juga manfaat, tujuan, bahkan motivasinya tadi luar biasa. Saya melihat anak-anak itu membuat jil-jil, dan jil-jilnya itu pakai karakter tadi, ada yang cerdas, apa tadi kreatif, nah itu luar biasa. Dan betul kata Bu Asti, pembelajaran tadi memang betul-betul meskipun tidak secara tersurat itu profil pelajar Pancasila, tapi secara tersirat itu sudah mengembangkan profil pelajar Pancasila luar biasa. Kemudian terkait fokus utama observasi saya adalah tentang media dan metode yang Bu Asti gunakan. Itu menurut saya memang media ini tepat, metode permainan ini juga tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan materi, sesuai dengan karakter siswa. Kemudian juga terkait cara mengajar, tapi saya juga menulis, memberikan catatan luar biasa. Bu Asti selalu merespon, memberikan tanggapan kepada anak-anak, baik mulai dari yang berkelompok, mulai yang pribadi. Saat kelompokan juga Bu Asti datang untuk merespon siswa, itu luar biasa. Cara berkomunikasi dengan anak juga interaktif gitu ya, tidak yang monoton, tidak membuat anak-anak tegang. Itu luar biasa sekali itu cara mengajarnya, dan mudah-mudahan kedepannya semakin berkembang, semakin lebih baik dari segi kolonial media, metode, cara mengajar, mengembangkan profil belajar Pancasilanya. Sukses untuk Bu Asti. Terima kasih Linda atas masukan-masukannya. Kedepannya saya harap saya lebih baik lagi menjadi guru yang profesional. Amin.